di tabaka tabi'in, makanya disebut dengan mutabi, ya. Hmm, seperti itu ya. Nah, baik, kita masuki diskusi, silakan. Ya, ada 2 makalah, jadi sekarang tinggal setengah jam ini ya, 8:30 masuk lagi kelas lain, silakan. Hmm. Tidak ada yang pernah baca makalah. Kenapa tidak ada bertanya? Silakan. Checklist. Allah. Silakan. Ini pertemuan keberapa? Eh, Mana Delvia ini? ya Ustaz. Saya kira masih kamar mandi kok. Keluar lagi. Munculkan videonya. Baru bangun. Kelihatan. Ya. Kalau pemakalah pertama tadi, apa tadi judulnya? Iktibar al-sanad Ustaz. Nah, baik. Iktibar itu maksudnya itu pembentangan. Ya, pembentangan di mana kita memaparkan semua jalur-jalur sanad yang terlibat meriwayatkan hadis itu. Ya, misalnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Misalnya, hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh satu orang, tapi beberapa orang. Dari semua jalur yang ada, kita bentangkan. Makanya yang pertama dilakukan adalah takhrijul hadis. Nah, takhrijul hadis itu mengungkap di mana semua periwayat yang pernah menyampaikan hadis itu diungkapkan. Ya, mungkin misalnya 10 sahabat, semua sahabat diungkapkan. Kemudian di bawahnya jalur tabi'in, mungkin sampai 15 atau 20. Di bawahnya tabi'in berkembang lagi, maka semuanya itu diungkap. Nah, tentu itu ada maksudnya. Ya, ada maksudnya. Maksudnya itu adalah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat di dalam meriwayatkan hadis ini. Nah, mengapa itu penting? Karena kadang sebuah hadis yang kebetulan kita teliti dalam sebuah jalur, anggaplah hadis itu diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan sebagainya. Saya mencoba meneliti hadis ini melalui jalur At-Tirmidzi. Nah, ternyata jalur At-Tirmidzi ini ada di antara periwayatnya yang cacat. Ya. Ada di antara periwayatnya yang cacat. Dengan kata lain, hadis kalau ini yang dijadikan pegangan melalui jalur Tirmidzi itu tadi, maka hadisnya itu dhaif. Anggaplah ada salah satu nama di situ, boleh dikata
nama ini jahala misalnya. Tidak diketahui siapa dia sesungguhnya. Nah, tidak diketahui. Karena kita tidak ketahui, itu salah satu bentuk kecacatan. Kok ada periwayat hadis tidak dikenal orangnya, ya kan? Pada akhirnya hadis itu membawa pada akhirnya sanad hadis ini membawa kepada kecacatan. Karena dia cacat, yang pasti melalui jalur Tirmizi ini adalah dhaif. Nah, andaikan kita tidak melakukan tibar, maka cukup saya berkesimpulan, wah hadis ini adalah dhaif. Ya, selesai. Oleh karena ada beberapa jalur riwayat yang lain, maka perlu juga diperiksa. Jangan sampai jalur yang kita periksa itu tadi memang betul dhaif, tapi bagaimana dengan jalur yang lain? Maka kita periksa misalnya jalurnya Abu Daud, Sunan Abi Daud. Nah, ternyata semua nama yang terlibat itu masuk dalam posisi baik. Semua periwayatnya, semua sanadnya adalah adil dhabit. Dengan kata lain thiqah. Terjadi ketersambungan antara sanad satu dengan sanad berikutnya. Yang kemudian kita periksa lagi dari segi matanya, tidak ada kecacatan, ya, tidak ada syadz dan tidak ada illah, ya, tidak ada kecacatan dan tidak ada kejanggalan satupun. Maka apa yang terjadi kalau sudah seperti ini, itu artinya hadis melalui Sunan Abi Daud disimpulkan sanadnya maupun matanya adalah sahih. Ya, adalah sahih. Karena adanya sahih ini, sehingga hadis yang diriwayatkan tadi oleh At-Tirmizi menjadi sahih li ghairihi. Ya, sahih li ghairihi. Mengapa dikatakan sahih li ghairihi? Betul, Sunan At-Tirmizi itu hadisnya cacat dari segi riwayatnya atau dari segi sanadnya karena adanya salah satu nama yang bermasalah. Ya, adanya salah satu nama yang bermasalah. Tetapi kemudian matanya itu sama diriwayatkan oleh Abu Daud dan ternyata semua rawi-rawi yang terlibat meriwayatkannya itu adalah orang yang memenuhi kriteria adil dan dhabit atau thiqah, dengan kata lain memenuhi standar kesahihan. Akhirnya hadis At-Tirmizi disebut sebagai sahih li ghairihi. Artinya bukan dia sanadnya sendiri yang sahih, tapi ada jalur sanad yang lain yang sahih. Menyebabkan jalurnya At-Tirmizi ini juga naik peringkatnya, ya, naik kualitasnya. Itulah fungsi daripada i'tibarul hadis. Ya, dengan membentangkan, memaparkan seluruh periwayat hadis yang meriwayatkan hadis itu, maka dapat kita mengetahui bahwasanya hadis ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai hadis yang sahih dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Mungkin ada bertanya, misalnya ada 3 rawi yang meriwayatkan. Anggaplah At-Tirmizi, kemudian Abu Daud, kemudian Ad-Darimi, 3. Kita periksa dalam Sunan At-Tirmizi, ternyata di situ cacat. Kemudian Sunan Ad-Darimi juga cacat. Tetapi dalam Sunan Abi Daud, jadi kita tidak boleh berhenti sebelum mendapatkan hadisnya yang melalui hadisnya itu yang dipastikan jalurnya sahih, ya. Jadi coba perhatikan ya, misalnya ada Tirmizi, ada Ad-Darimi, dan ada Sunan Ahmad bin Hanbal. Sudah diperiksa dalam At-Tirmizi, sudah diperiksa dalam Sunan Abi Daud,
ternyata di dua jalur ini dhaif, lemah. Ya, kan tinggal satu kan? Maka kita harus berkewajiban memeriksa ad-Darimi. Nah, kalau ad-Darimi ini kan sudah selesai dua, berarti tinggal satu. Ya, tinggal satu kuncinya. Nah, manakala ad-Darimi ini juga lemah, maka barulah hadis itu disimpulkan bahwasanya hadis itu adalah dhaif. Ya, bahwasanya hadis itu dhaif. Tetapi kalau misalnya setelah kita periksa dua ini sudah dinyatakan dhaif, kemudian ternyata di ad-Darimi itu sahih, maka inilah yang mengangkat dua hadis sebelumnya menjadi sahih li ghairihi. Ya, itulah yang mengangkat hadis itu menjadi sahih li ghairihi. Jadi dua yang dinyatakan dhaif, satu yang dinyatakan sahih, maka sahih inilah yang mengangkat dua hadis sebelumnya menjadi sahih li ghairihi. Nah, jadi untuk menyatakan sebuah hadis itu dhaif, ya memang harus diteliti semua jalur periwayat hadis yang meriwayatkan hadis itu. Tidak boleh hanya satu, tidak boleh hanya dua. Jadi anggaplah 5 jalur periwayatnya. Kita periksa yang pertama ternyata dhaif. Kemudian yang kedua diperiksa dhaif. Yang ketiga itu dhaif. Yang keempat tetap dhaif. Dan jangan Anda mengambil kesimpulan bahwa hadis ini dhaif, kan tinggal satu yang belum menyatakan, belum diperiksa. Tetap harus diteliti, ya, tetap harus diteliti. Nah, kalau jalur yang kelima ini ternyata memang dhaif, barulah kita mengambil kesimpulan bahwasanya hadis ini adalah dhaif. Tetapi kalau 4 yang tadinya dhaif, yang kemudian tinggal satunya lagi, ternyata itu adalah sahih, maka keempat yang lainnya ini terangkat posisinya juga menjadi sahih li ghairihi. Sedangkan yang terakhir itu namanya sahih, ya. Ya, itulah fungsi daripada i'tibarul hadis. Bagaimana kita mampu mengungkapkan, memaparkan semua jalur riwayat, supaya dapat kita melakukan identifikasi atau nakat, kritik, baik sanad maupun matanya. Nah, kalaupun misalnya ada 5 jalur hadis, langsung misalnya kita teliti pertama, ternyata itu adalah sahih, ya sudahlah, yang lainnya tidak perlu diadakan penelitian. Tidak perlu. Kenapa? Oleh karena hadis ini sudah ada yang mengungkap bahwasannya itu adalah sahih. Ya. Jadi tidak perlu lagi kita ungkap. Ya. Nah, selesai masalah. Ya. Beda halnya kalau tidak ada sama sekali yang kita dapati, ya belum kita dapati sudah 1, 2, 3, 4, 5, baru bisa kita mengambil kesimpulan. Baik, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Saya Prof, mohon izin. Silakan. Baik, terima kasih banyak Prof atas Mana videomu? Mana videonya? Kenapa susah sekali disuruh? Maaf Prof. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Prof atas penjelasan tak sungguh sangat luar biasa. Begini Prof, mohon izin. Sini kita berbicara tentang i'tibaru sanad. Ketika kita berbicara i'tibaru sanad, berarti kita harus melihat beberapa jalur periwayatan. Apakah jalur periwayatan, jadi pertanyaannya Prof, apakah jalur periwayatan ini termasuk ada di turuk atau jumlah jumlah jalan yang berbeda-beda? Karena ujung pertanyaannya ini adalah ketika misal ada satu hadis, anggaplah kita katakan saya mau mengatakan hadis ini mutawatir. Berarti ketika saya mau mengatakan mutawatir, minimal sekali, itu harus diriwayatkan sama 4 orang atau lebih,
atau kalau kita memakai kaedahnya Imam Ibnu Hajar Asqalani, minimal 10 orang atau 10 jalur periwayat sehingga bisa dikatakan mutawatir. Nah, sekarang kondisinya misal Prof, ada 9 jalur periwayat, tapi 9-nya ini dhaif. Nah, sedangkan periwayat yang 10 itu jalurnya adalah sahih. Apakah ketika yang ke-10 ini sahih, bisa mengangkat semuanya ke-9 ini menjadi sahih sehingga hadis ini dikatakan mutawatir atau seperti apa, Prof? Begitupun yang lain-lain, Prof, tentang hadis ahad, aziz, masyhur, dan hadis mutawatir. Apakah dengan satu hadis yang sahih bisa mengangkat semua jalur hadis yang lain sehingga bisa menjadikan hadis ini aziz, masyhur, atau mutawatir, Prof? Mungkin seperti itu pertanyaan saya, Prof. Pertanyaan Anda perlu dikoreksi. Iya, pertanyaan Anda itu tidak tepat ya. Kenapa tidak tepat? Kalau kita bicara hadis mutawatir, maka yang dibicarakan itu adalah jumlah. Nah, jadi jumlah riwayatnya. Berapa? Jadi hadis mutawatir itu tidak lagi diperiksa bagaimana, apakah dia sahih, tidak masuk wilayah itu. Karena mutawatir ahad itu berbicara tentang jumlah riwayat. Ya. Kalau masuk mutawatir, ya sudah selesai, tidak perlu lagi dikritik apa terjadi ketersambungan sanad, apakah orangnya adil atau dabit, karena yang dibicarakan itu adalah jumlah. Karena bicara jumlah, ya terpenuhi jumlahnya, ya sudah selesai mutawatir. Hanya saja mutawatir itu dari aspek jumlah berbeda-beda pandangan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 5, ya sebagai angka jumlah nabi yang ulul azmi. Ada yang mengatakan adalah 10 sebagai jumlah terbanyak pertama. Atau ada yang mengatakan bahwa itu isna asyara kaukaban, ya. Ada yang mengatakan 25, 20, 25, 40, 70. Jadi yang Anda bicarakan, kalau bicara tentang hadis mutawatir adalah jumlah. Berapa banyak orang yang meriwayatkan hadis itu sehingga dikategorikan mutawatir atau tidak. Kalau Anda berpegang, misalnya yang 5, pokoknya kalau sudah memenuhi standar 5 periwayat pertama seterusnya, sampai kepada mukhrijul hadis, sudah selesai pembahasannya. Itu adalah hadis mutawatir. Dan tidak perlu lagi dikritik ya siapa-siapa yang terlibat. Karena ya hanya bicara masalah jumlah. Mengapa tidak perlu dikritik? Karena jumlah itu diyakini membawa persepsi bahwasanya itu sangat kuat untuk dijadikan acuan atau sebagai hujjah. Artinya tidak mengkhawatirkan, maka tidak perlu lagi dikritik sanadnya. Nah, beda halnya kalau hadis itu masuk kategori ahad, ya, kategori ahad. Dan ahad itu memang banyak macam-macamnya, tergantung daripada kesempurnaan daripada jalur sanadnya. Makanya ada hadis yang tangguh, ada namanya masyhur. Banyak periwayatnya, tapi tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai mutawatir. Aziz, garib, dan sebagainya. Itu kan tergantung. Makanya karena dia masuk kategori ahad, maka wajib diteliti siapa-siapa yang meriwayatkan hadis itu. Nah, inilah yang kemudian setelah kita melakukan penelitian, ya 5 dasarnya itu. Yang pertama, apakah orang yang meriwayatkan itu adil, dhabit, terjadi ketersambungan sanad, kemudian tidak ada syadz dan tidak ada illah. Kalau terpenuhi itu dalam sebuah jalur, barulah hadis itu dikatakan sahih. Selesai. Jadi jangan Anda campur baur antara hadis sahih dengan mutawatir, itu bukan paralelnya. Ya. Bukan. Jadi mutawatir itu paralelnya adalah ahad, ya. Nah, kalau ahad barulah masuk wilayah sahih, hasan, dan dhaif. Jadi tidak ada mutawatir itu sahih, hasan, dhaif, tidak ada. Ya.
Tidak ada. Nah, kemudian saya masuk kepada wilayah hadis mutawatir. Mutawatir. Hadis mutawatir itu tidak ada lagi bahwa diperiksa ini satunya saya tidak. Sudah tidak boleh lagi masuk saya. Stop di situ. Jadi kalau kita melakukan penelitian hadis, begitu kita temukan hadisnya itu mutawatir, baru iktibaru hadis. Ternyata jalur pertama dari kalangan sahabat langsung misalnya 5. Jalur dari segi tabi'in 5. Dari tabi'in semuanya, lebih semuanya. Maka kita fonis hadis ini adalah mutawatir. Stop, tidak perlu lagi diadakan penelitian lebih lanjut. Selesai. Nah, tetapi kalau ternyata hadis itu kita melakukan iktibar, berapa banyak orang yang meriwayatkan hadis ini? Ternyata hanyalah 3 misalnya. Hanya 3 sahabat. Apalagi kalau 2, lebih-lebih lagi kalau 1. Wah, ini wajib untuk diteliti. Ya, siapa dia? Mengapa itu wajib diteliti? Karena hukum kebiasaan ditetapkan oleh ulama kalau ahad itu memungkinkan, ya, makanya diberikan istilah zanni, tidak memberikan keyakinan penuh terhadap kebenarannya. Oleh karena tidak memberikan keyakinan penuh terhadap kebenarannya, maka perlu diketahui masing-masing siapa yang menyampaikan itu, ya kan? Jangan sampai ada spekulasi, jangan sampai ada di situ kebohongan dan sebagainya. Maka perlu dicermati. Ya, tetapi kalau yang mutawatir itu tadi kan sudah banyak orang, ya. Dengan jumlah banyak orang itu meyakinkan bahwa ini ada suatu kebenaran. Makanya dikatakan kalau mutawatir itu hukumnya adalah qat'i, sudah pasti kebenarannya. Sedangkan hadis ahad itu adalah zanni, sesuatu yang bisa syak, ya, memunculkan syak, ya, artinya belum tentu kebenarannya. Karena belum tentu kebenarannya, maka perlu diadakan penelitian siapa-siapa yang meriwayatkan hadis itu. Nah, dari segi itulah nantinya 5 variabel yang digunakan, muncullah istilah hadis sahih, hasan, dan dhaif. Seperti itu. Oke? Saya kira itu. Ada pertanyaan lain? Lagi 5 menit, masih ada waktu. Silakan. Sudah tidak ada lagi. Ya, baik. Ini pertemuan keberapa? Pertemuan terakhir, Ustaz. Ya? Terakhir, Ustaz. Sudah pertemuan terakhir? Ya, kalau sudah pertemuan terakhir, tolong ketua kelasnya mengirimi saya, ya. Mengirimi saya, ya. Mengirimi saya pertemuan pertama itu apa, kedua sampai terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian mengirimkan, saya catat dulu namanya. Ini berapa orang semuanya? Berapa orang semuanya? 13 semua, Ustaz, kalau 2 kelas. Berarti ada 1 yang tidak hadir. Ya? Katanya ILHA 2, Ustaz, ada yang bayar J tapi tidak pernah masuk. Oh. Tapi jumlah sebetulnya yang aktif memang sudah cocok. Iya, Ustaz, 13 yang aktif, Ustaz, untuk 2 kelas itu. Ya. Jadi semua yang hadir ini semuanya aktif. Kecuali yang tidak masuk itu memang tidak aktif selama ini. Begitu. Tidak tahu yang kelas ILHA 2, tapi ada teman yang tidak hadir tuh bagaimana? Kalau ILHA 1, Ustaz, aktif semua 8 orang. Iya.
Ya, oke. Jadi tolong kirimi saya judul-judulnya, jadi judul-judulnya ya. Dan pertemuannya nanti disesuaikan dengan jadwal perkuliahan itu. Ya, tuliskan nama-nama yang ketua kelasnya. Oke, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, semoga semuanya lulus. Jadi syaratnya adalah revisi makalahnya kalau ada yang perlu direvisi. Baru ada yang tinggal di Makassar. Yang lainnya kirim semuanya, di print out, kemudian disatukan, kemudian bawa ke meja saya. Ya, baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam mengantar mata kuliah ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.